Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kokoro Family. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya Irwan akan menceritakan tentang salah satu bestinya baginda Rasulullah SAW. Guys, pernah gak sih kalian punya teman yang bukan cuma setia tapi ride or die banget? Nih, gue bakal cerita tentang Abu Bakar, besti sejati yang paibesnya tuh 100% loyal banget kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, siapa sih Abu Bakar ini? Kenapa sih dia begitu dekat dengan baginda Rasul sampai namanya sudah tertulis di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, awal kisahnya tuh dari zaman 1400 tahun lalu. Tapi paibasnya tuh masih relatable banget sama kehidupan kita sekarang. Masa sih? Iya, lo bakal nyadar ternyata loyalitas, keberanian, dan support itu gak ada matinya, bahkan di zaman TikTok dan Discord seperti ini. Nah, ibarat kata Abu Bakar tuh tipe teman yang selalu ada buat lo, gak peduli seberapa ribet situasinya. Mau lo sedang sakit, mau lo sedang susah, maupun lo sedang di dalam titik terendah lo, ketika orang-orang pergi ninggalin lu, ketika tidak ada orang yang percaya, lu bahkan jadi orang pertama yang percaya dan selalu ada di samping lu. Dia tuh loyal sampai ekstrim banget. Nah, gue bakal ceritain semua kisahnya mulai dari masa kecil, hijrahnya beliau bareng bersama Nabi sampai jadi leader pertama umat Islam. So, siap-siap ya guys, kita dengarkan kisahnya. Namun sebelum itu, alangkah baiknya teman-teman tekan lonceng lalu subscribe sekarang, karena subscribe itu gratis guys, gratis tis. Dan semoga dengan kalian mensubscribe ini, amal pahalanya buat kalian bekal di akhirat dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan manfaat dari konten ini. Amin amin. Dan jangan lupa share ke teman-teman sekarang, oke? Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke guys, jadi Abu Bakar ini lahir di Mekah. Beliau bukan keluarga yang miskin ataupun yang rendahan. Beliau adalah keluarga terpandang dan mempunyai privilege yang sangat tinggi. Yang membedakan beliau adalah beliau itu orangnya dari masa kecil sampai beliau masuk Islam dan dewasa tidak pernah sekalipun berkata bohong dan selalu jujur. Karena jujur, humble, dan soleh, dan selalu membantu temannya bahkan tanpa minta imbalan. Masih ada gak sih orang seperti beliau? Bayangin aja deh kalau beliau hidup di zaman sekarang. Hidupnya mungkin kita bakal kangen banget sama sosok seperti beliau, bahkan mungkin langka tidak ada orang seperti beliau. Nah, pada zaman itu tidak ada yang namanya wifi, tidak ada Instagram, tidak ada TikTok, tapi tetap pengaruh dari
ketulusannya beliau itu sangat luar biasa. Social impact-nya nyata banget karena dia selalu peduli sama orang-orang di sekitarnya. Nah, dan yang keren banget tuh, dia tuh orang yang santai tapi serius kalau soal kebaikan. Apa sih kata Rasulullah SAW tentang Abu Bakar ini? Jadi Rasulullah SAW selalu memuji kepada Abu Bakar radhiyallahu an karena beliau tidak pernah menemukan orang sebelum atau sesudah Abu Bakar Siddiq, yakni kata beliau, tidak pernah aku mengajak seseorang masuk Islam tanpa ada hambatan, tanpa mengemukakan pandangan dan alasan, itu semua kecuali Abu Bakar. Kalau yang lain mah ketika aku mau berbicara saja sedikit langsung diludahi, langsung dihujat, langsung dicaci maki. Namun berbeda dengan sikap Abu Bakar ini. Ketika aku menyampaikan ajakan tersebut, dia langsung menerimanya tanpa ragu sedikit pun. Nah, jauh sebelum Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, Abu Bakar merupakan sahabat terdekat Rasulullah SAW. Nah, karena itu tidak bukan dengan kemuliaan budi pekerti Abu Bakar dibandingkan orang-orang Mekah saat itu membuatnya dekat dan akrab dengan Rasulullah SAW. Bahkan Abu Bakar menjadikan sosok Nabi SAW sebagai cerminan dan teladan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Tak heran begitu memeluk Islam, keimanan dan keteguhannya dalam menjaga agamanya tak diragukan lagi. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun memujinya. Beliau bersabda tentang dirinya, jika ditimbang keimanan Abu Bakar radhiyallahu an dengan keimanan seluruh umat, akan lebih berat keimanan Abu Bakar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Asyishib. Lalu Rasulullah SAW pun memuji lagi Abu Bakar radhiyallahu an bahwa Abu Bakar radhiyallahu an itu adalah pemimpin jamaah di surga. Semua pintu surga akan memanggilnya untuk memasukinya. Dia merupakan orang pertama yang masuk surga dari umat Nabi Muhammad SAW. Kegigihan Abu Bakar radhiyallahu an dalam menjalankan dan mendakwahkan agamanya. Abu Bakar adalah seorang yang sangat dihormati di kalangan orang-orang Mekah. Dihormati karena apa? Selain karena kemuliaan budi pekertinya, kejujuran, kecerdasan, kecakapan, berkemauan keras, pemberani dan dermawan, dia juga berasal dari keturunan yang mulia, yaitu bangsa Quraisy. Nasab kedua orang tuanya bertemu dengan nasab Rasulullah SAW, yakni pada Murrah bin Ka'ab kakeknya. Namun demikian, pilihannya untuk masuk agama Islam membuat orang-orang Mekah mengabaikan kedudukan dan kemuliaan tersebut. Tidak mudah bagi Abu Bakar untuk menjalankan ibadah sebagaimana sahabat-sahabat yang mula-mula memeluk Islam. Gangguan dan siksaan juga dialaminya. Contoh, ketika penganiayaan dan tekanan semakin dahsyat, dia meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Habsyi, dan Rasul pun mengizinkannya. Ketika di perjalanan sampai pada tempat yang bernama Barkulimat, Abu Bakar bertemu dengan Ibnu Al-Ghnah, yaitu pemimpin suku setempat.
Ketika ditanya tentang perjalanan tersebut, Abu Bakar pun menjawab, "Iya, aku dipaksa keluar dari Mekah oleh kaumku, dan aku ingin merantau di muka bumi sehingga aku dapat beribadah kepada Rabbku," kata Abu Bakar. Mendengar jawaban itu, Ibnu Adagnah berkata, "Orang seperti engkau, hai Abu Bakar, tidak boleh keluar atau dikeluarkan. Engkau selalu menolong orang yang miskin, suka bersilaturahmi, membantu orang yang sengsara dan lemah, dan menghormati tamu. Aku bersedia menjadi pelindungmu. Kembalilah ke Mekah dan sembahlah Tuhanmu di negerimu." Nah, jadi guys, pada tahun itu di Mekah ini ada yang namanya budaya pelindung atau melindungi. Adalah budaya yang sangat dihormati di kalangan suku-suku Arab. Begitu seorang yang punya pengaruh menyatakan diri sebagai pelindung bagi seseorang, maka harta, darah, dan kehormatan orang tersebut aman dari gangguan dan siksaan orang-orang sekitarnya. Budaya ini pula yang membantu Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam di tengah penolakan dan permusuhan kaum kafir Quraisy Mekah karena Abu Thalib. Karena Abu Thalib, pamannya Nabi, menyatakan diri sebagai pelindung Rasulullah. Begitu Abu Thalib meninggal, Rasulullah SAW mengalami siksaan dan penghinaan yang tak kalah hebatnya dengan sahabat-sahabat beliau yang lain. Kembali lagi ke cerita Abu Bakar. Abu Bakar pun kembali ke Mekah dan ditemani oleh Ibnu Adagnah. Lalu Ibnu Adagnah ini mengumumkan perlindungan yang diberikannya pada Abu Bakar. Dia berkata kepada orang-orang Mekah, dia melarang siapapun untuk mengganggu Abu Bakar. Orang kafir Quraisy ketika mendengar perkataan itu, mereka tidak bisa berkutik, namun mereka mengajukan syarat agar Abu Bakar tidak bersuara keras dalam beribadah, karena khawatir kaum wanita dan anak-anak mereka akan terganggu. Ibnu Adagnah dan Abu Bakar menerima persyaratan itu. Lalu setelah kejadian itu, Abu Bakar memanggil teman-temannya untuk membuat sebuah mushola di dekat rumahnya. Buat apa sih mushola tersebut? Tentunya buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana Abu Bakar sholat dan membaca Quran. Nah, yang bikin sedihnya, ketika setelah selesai membaca Quran dan menemukan ayat-ayat yang berkenaan tentang hari kiamat, Abu Bakar seketika itu langsung menangis. "Apakah amal ibadahku cukup?" kata Abu Bakar. Melihat kejadian itu, wanita, anak-anak, orang kafir Quraisy jadi tertarik dan mulai terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Karena ketakutan dan kegelisahan, kaum Quraisy pun lalu berbicara dengan Ibnu Adagnah. Ibnu Adagnah pun dinasihati oleh mereka. Coba ingatkan itu si Abu Bakar. Dia sudah hampir nyeleweng dengan perjanjian yang kita buat. Oke, nanti aku akan sampaikan. Begitu kata Ibnu Adagnah. Lalu Ibnu Adagnah pun berjumpa dengan Abu Bakar dan mengatakan, "Hei Abu, hendaklah engkau menepati perjanjian atau engkau kembalikan perlindunganku." Dengan jawaban yang menunjukkan keteguhan imannya, Abu Bakar pun menjawab, "Aku kembalikan janji perlindunganmu dan aku ridho dengan perlindungan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mulailah Abu Bakar mengalami tekanan dan siksaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang sebelumnya. Setelah memeluk agama Islam, Abu Bakar mengurangi aktivitas perdagangan yang sebenarnya cukup sukses dan mengabdikan waktu, tenaga dan hartanya untuk agama yang diyakini kebenarannya. Tercatat beberapa sahabat utama yang menjadi Muslim karena ajakan Abu Bakar, yaitu ada seperti Utsman bin Affan, Jubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Abdurrahman bin Auf. Mereka ini adalah sebagian dari 10 orang sahabat yang dijamin akan masuk surga sebagaimana diberitakan Nabi SAW pada Aisyah radhiyallahu anha. Selain itu, Utsman bin Maz'un, Abu Salamah bin Abdul Sa'ad, Al-Arkam bin Abil Arkam juga mengikuti ajakan Abu Bakar untuk masuk Islam pada periode awal. Tak hanya sampai di situ, Abu Bakar juga mengorbankan hartanya untuk menebus dan membebaskan budak-budak yang disiksa oleh tuannya. Karena memeluk agama Islam, di antaranya yang kita kenal ada seorang muadzin, yaitu beliau Bilal bin Rabah, dan insyaallah akan kita ceritakan di part berikutnya. Selain Bilal bin Rabah, beliau juga memerdekakan ibunya Ammar bin Farihah, ibu dari Jubais, lalu budak wanita dari Bani Mu'amil dan Hamamah Janirah, budak Umar bin Khattab, dan masih banyak yang lainnya. Lalu bagaimana sikap Abu Bakar terhadap perjanjian Hudaibiyah? Gimana ya? Dikukuhkannya perjanjian Hudaibiyah ini antara Nabi Muhammad SAW dengan kaum kafir Quraisy itu lebih menguntungkan kaum Quraisy daripada Nabi Muhammad SAW dengan umatnya. Bahkan selevel Umar bin Khattab pun tidak menyetujui dan mengomentari keputusan yang dibuat Nabi atas kesepakatan Hudaibiyah ini. Namun apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq tentang keputusan Nabi ini? Abu Bakar Siddiq langsung 100% yakin bahwa Nabi Muhammad SAW tidak melakukan ini hanya karena hawa nafsu atau rasa takutnya, melainkan karena perintah dari Rabb-Nya. Dan karena Abu Bakar Siddiq yakin Nabi tahu apa yang tidak kita ketahui, karena Nabi adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu eratnya yakinnya Abu Bakar kepada baginda Rasulullah SAW ini. Seperti kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang harinya selalu kita peringati sebagai umat muslim, atau di kalangan kita ada yang menamakannya Razab atau bisa juga Razaban. Jadi Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha hanya dalam waktu
waktu 1 malam. Bayangkan guys, 1 malam. Ketika saat itu tidak ada kendaraan seperti mobil, motor, apalagi pesawat terbang, kapal. Yang ada hanya unta dan kuda. Ini jarak tempuh yang dilalui oleh Nabi. Kalau dengan berjalan kaki bisa sampai 40 hari. Ada yang mengatakan 40 hari. Ada yang mengatakan sampai 3 bulan. Tapi Rasulullah SAW hanya melaksanakan Isra Mi'raj dalam waktu 1 malam. Ketika Nabi pulang dan membawa hasil Isra Mi'raj, yaitu sholat 5 waktu, Nabi pun menceritakan keesokan harinya kepada para sahabat. Nabi menceritakan apa yang dia laluinya itu bukan mimpi, apa yang dilaluinya itu bukan halusinasi, tetapi kenyataan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi selesai bercerita, orang yang pertama langsung percaya dia adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tanpa bertanya, tanpa berkomentar sekalipun, Abu Bakar Siddiq langsung percaya kepada baginda Rasulullah SAW 100%. Mendengar ucapan Abu Bakar tersebut, Rasulullah SAW terharu. Dan beliau lalu memberi gelar kepada Abu Bakar Siddiq dengan gelar As-Siddiq. Benar, orang yang selalu benar. Bayangkan guys, jika kita mempunyai sahabat seperti Abu Bakar, ketika semua orang tidak percaya, ketika semua orang menjelek-jelekan, ketika semua orang mencaci mooh, bahkan ketika kejadian ini orang-orang yang tidak suka kepada baginda Rasulullah SAW memanfaatkannya untuk menanamkan kebencian yang sangat besar lagi untuk menjatuhkan baginda Rasulullah SAW. Mereka menyebar ke seluruh penjuru Mekah bahwa Nabi Muhammad gila, Nabi Muhammad itu gila, tidak waras, jangan mengikutinya. Kembali lagi kepada kejadian perjanjian Hudaybiyah. Ketika perjanjian Hudaybiyah ini, ketika semua orang menganggap ini adalah suatu kekalahan yang dialami oleh umat muslim, Abu Bakar Siddiq berbeda pandangan dengan mereka. Dia berkata, tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan pada perjanjian Hudaybiyah. Persis perkataan Abu Bakar ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedekatan Nabi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak diragukan lagi. Begitu dekatnya beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan guys, ketika ada percakapan bahwa Rasulullah SAW akan dibunuh oleh siapa? Oleh orang-orang yang membenci Rasulullah SAW. Oke guys, sebelum kita menceritakan lebih jauh bagaimana perencanaan kaum kafir Quraisy hendak membunuh baginda Rasulullah SAW, terlebih kita harus mengingat
bagian bagaimana perjalanan Rasulullah SAW hijrah. Hijrah apa itu? Hijrah Baitul Aqabah yang kedua, atau yang kita kenal sekarang adalah Baitul Aqabah Kubra. Rasulullah SAW menghimbau kepada kaumnya. Sebagian besar ada yang berangkat hijrahnya secara sembunyi-sembunyi, dan ada yang secara terang-terangan. Salah satunya seperti Umar bin Khattab. Lalu sebagian lagi ada yang berhijrah ke Habasyah, ada yang langsung berangkat ke Madinah. Pokoknya mah semua ditugaskan sesuai instruksi dari Rasulullah SAW yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perjalanan waktu itu tidak menggunakan kapal apalagi pesawat terbang, yakni hanya dengan kendaraan unta dan kuda maupun berjalan kaki. 2 bulan lamanya setelah Baitul Aqabah Kubra tersebut, hampir semua kaum muslimin meninggalkan daripada Mekah ini. Perlu diketahui kawan-kawan, perlu diketahui guys, perlu diketahui teman-teman, karena pada saat itu di Mekah sangat mencekam sekali dan sudah tidak aman, dan Nabi pun mendapat daripada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerintahkan kepada sebagian kaumnya berhijrah. Lalu siapa setengah yang belum pergi berhijrah ini? Salah satunya dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq pun bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah engkau izinkan aku untuk berhijrah seperti mereka juga ya Rasulullah?" Kata Abu Bakar. Rasulullah SAW pun menjawab, "Tunggu dulu ya Abu Bakar, tunggu dulu. Aku belum mendapatkan izin atau mendapatkan wahyu dari Allah untuk keberangkatan." Aku belum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keberangkatan ini. Lalu Abu Bakar pun bertanya, "Ya Rasulullah, izin apa lagi? Dalam keadaan genting seperti ini, kau masih menunggu instruksi izin. Betapa mulianya hati engkau ya Rasulullah. Betapa tidak takutnya engkau terhadap kematian ya Rasulullah SAW." Ya Abu Bakar, sungguhnya tundalah keberangkatanmu ini ya Allah. Sesungguhnya aku masih menunggu hijrah bagiku dan kamu untuk bersama-sama berangkat. Mendengar perkataan Rasulullah SAW tersebut, Abu Bakar pun langsung mengiyakan tanpa berkomentar dan tanpa mengajukan pertanyaan selanjutnya. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq melakukan hal tersebut? Karena Abu Bakar As-Siddiq yakin apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh sahabatnya ini adalah semata-mata petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Benar saja, Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW masih harus menunggu 4 bulan lagi untuk instruksi berhijrah. Jadi 6 bulan lamanya. Setelah lama menunggu, kabar 4 bulan pun mulai. Rasulullah SAW dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Rasulullah SAW pun bertamu ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum sahabatku. Beliau menutupi wajahnya setutup dan sembunyi-sembunyi diam-diam ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Sungguh melihat kelakuan, melihat sikap dari baginda Rasulullah SAW tersebut, Abu Bakar mengerti kalau bukan suatu urgensi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sahabat yang ini tidak akan melakukan hal tersebut. Lalu Abu Bakar pun memberi izin Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam rumah. Rasulullah SAW pun menceritakan bahwa dirinya mendapat instruksi untuk hijrah bersama Abu Bakar Siddiq. Namun sebelum itu Nabi hendak menemui Ali bin Abi Thalib karena sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan izin daripada untuk berhijrah, Rasulullah SAW pun pergi ke rumah Abu Bakar Siddiq. Mendengar daripada perkataan dari sahabatnya ini, Abu Bakar Siddiq pun bergembira dan mengiyakan bahwa kabar dari sahabat ini bukan berasal dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lalu Rasulullah SAW pun masuk ke dalam rumah Abu Bakar Siddiq menceritakan wahyu yang diterimanya itu. Setelah itu mendengar daripada wahyu yang disampaikan oleh sahabatnya itu, mereka pun mengatur strategi dan siasat agar orang-orang kaum kafir Quraisy tidak mengetahui keberangkatan mereka. Karena menurut desas-desus bahwa pemuka-pemuka kaum Quraisy mengumpulkan, ada yang mengatakan 100 pemuda, ada yang mengatakan 1000 pemuda. Pokoknya mah intinya mah banyak pemuda bayaran yang dikhususkan untuk membunuh baginda Rasulullah SAW pada malam itu. Malam di mana Rasulullah SAW bercerita kepada Abu Bakar Siddiq. Setelah mengatur strategi dan mengatur siasat, Rasulullah SAW pun meminta keponakannya, meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kasur Rasulullah SAW dan menggunakan selimut sebagaimana yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Karena Sayyidina Ali ini merupakan sahabat ataupun ponakan ataupun orang yang sangat patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tanpa rasa takut, tanpa rasa nangis atau sedih karena mengetahui akan dibunuh,
Langsung dia menggantikan Rasulullah SAW tidur di atas kasur Rasulullah dan menggunakan selimut Rasulullah SAW. Lalu syiasat pertama sudah dilaksanakan. Rasulullah SAW pun pergi bersama Abu Bakar Siddiq di malam hari, di mana orang-orang bayaran, pemuda bayaran yang diperintahkan oleh pemuka-pemuka Quraisy untuk membunuh Rasulullah SAW sudah mengepung di sekeliling rumahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan mukjizat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menaburkan pasir di atas kepala daripada pemuda-pemuda bayaran ini. Namun mereka sama sekali tidak melihat Rasulullah SAW bersama Abu Bakar melakukan hal tersebut, dan Rasulullah SAW bersama Abu Bakar pun melewati kepungan daripada pemuda-pemuda bayaran ini seperti tidak ada kejadian yang sangat mencekam, seperti biasa aja gitu. Walaupun dijaga sudah memegang pisau, mereka tidak melihat. Padahal mereka membuka mata lebar seperti ini. Mereka pemuda-pemuda yang gagah berani, yang dilatih khusus untuk membunuh baginda Rasulullah SAW. Namun yang namanya makhluk tentu saja kalah oleh Rabbnya, karena Rabb yang telah memerintahkan malaikat untuk melindungi daripada Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Siddiq, sehingga tidak diketahui walaupun mereka berhadapan dengan pengepungan daripada pemuda-pemuda bayaran ini. Mereka pun pergi ke arah selatan menuju Yaman, bukan ke arah utara menuju Madinah. Setelah menempuh kurang lebih daripada 8 km, mereka sampai di namanya Gunung Syur. Gunung Syur, lalu didakinya gunung tersebut. Abu Bakar radhiyallahu an memapah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tampak kelelahan. Apalagi beliau tidak mengenakan alas kaki. Di puncak gunung mereka menemukan daripada gua Sur dan bermaksud bersembunyi di dalamnya. Lalu ketika hendak masuk, Abu Bakar radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, janganlah engkau masuk duluan. Aku khawatir jika nanti di dalam ada binatang buas atau sesuatu yang membahayakan engkau. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rabbku dan kepada jasmani dan rohanku ini, ya Rasulullah SAW. Janganlah engkau sampai bahaya, biar aku saja ya Rasulullah yang masuk duluan." Mendengar permintaan dari sahabatnya tersebut, Rasulullah SAW pun mengiyakan. Lalu Abu Bakar Siddiq pun masuk ke dalam gua tersebut dan aman, alhamdulillah. Rasulullah SAW bersama Abu Bakar pun masuk ke dalam gua.
Mereka berdua pun ke dalam. Ketika mereka duduk di dalam gua, tiba-tiba ada suara hentakan kaki. Itu tidak lain tidak bukan adalah pemuda-pemuda bayaran yang sudah sadar, pemuda-pemuda bayaran yang sadar akan tugasnya untuk membunuh Rasulullah SAW, yang tidak mau, yang berambisi. Karena bayaran yang begitu besar, mereka berambisi dimanapun Rasulullah SAW, mau di utara maupun di selatan, mau di barat atau timur, mereka kejar. Pokoknya hari itu Rasulullah SAW harus mati. Itulah visi misi mereka saat itu. Mendengar suara hentakan kaki semakin mendekat, Abu Bakar Siddiq melihat ada lubang. Karena takut hendak ketahuan, Abu Bakar Siddiq pun menutupi lubang tersebut dengan kakinya. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq mengizinkan Rasulullah SAW untuk berbaring dengan berbantalkan paha Abu Bakar, dan beliau pun langsung tertidur. Ketika Rasulullah SAW tertidur dan pemuda-pemuda semakin mendekat, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba digigit oleh hewan yang berbisa. Hewan itu entah itu ular ataupun kalajengking. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Beliau tidak berteriak karena takut pemuda-pemuda yang di luar sana mengetahui persembunyian daripada Abu Bakar Siddiq bersama Rasulullah SAW. Gigitan itu semakin deras. Abu Bakar Siddiq pun keringat dingin, kesakitan. Tapi dia tidak mau berteriak dan tidak mau menggerakkan kakinya. Bayangkan, karena rasa takut dan jiwa besar yang berada di tangan Abu Bakar Siddiq ini, beliau rela mengorbankan nyawanya, bahkan sampai digigit oleh ular berbisa. Hingga air matanya pun menetes kesakitan. Beliau tetap diam, tidak mau kekasih yang dicintainya itu bangun. Karena tetesan air mata yang menetes ke bawah, Rasulullah SAW pun terbangun, lalu bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, "Ya Abu Bakar, ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu," kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, "Apa yang terjadi denganmu ya Abu Bakar?" Tanya Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar pun menjawab, karena dia yakin pemuda-pemuda sudah menjauh, sudah tidak terdengar lagi. Beliau menjawab, "Ya Rasulullah, kakiku digigit oleh hewan yang berbisa. Kenapa engkau tidak berteriak ya Abu Bakar? Kenapa engkau tidak membangunkan aku ya Abu Bakar?" "Ya Rasulullah, aku tidak tega ya Rasulullah, melihat engkau kelelahan, kecapean, dan aku tidak tega ya Rasulullah. Aku rela, jangankan kakiku, bahkan nyawaku pun aku rela hanya untuk membelamu ya Rasulullah SAW." Mendengar perkataan Abu Bakar tersebut,
Rasulullah SAW pun bangkit lalu memeriksa kaki Abu Bakar Siddiq yang tersengat atau digigit oleh hewan berbisa tersebut. Lalu Nabi pun membaca doa, mengusapkan kepada kakinya yang sakit itu. Bukan sulap, bukan sihir, tapi ini adalah mujizat baginda Rasulullah SAW. Dengan seketika kakinya Abu Bakar Siddiq sembuh seperti sedia kala. Pertanyaannya adalah, seberapa lama Abu Bakar dan Rasulullah SAW bersembunyi di dalam gua Sur ini? Dalam suatu riwayat mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Siddiq bersembunyi di gua ini selama 3 hari. Lalu selama 3 hari itu mereka makan apa? Minum apa? Apakah mereka tidak kelaparan? Ini sudah ada di dalam skemanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Abu Bakar ini punya 2 orang kepercayaan, namun mereka ini belum masuk Islam. Siapa mereka? Yang pertama adalah Amir bin Fuhairah dan Abdullah. Jadi Abdullah bin Abu Bakar datang ke gua untuk menemani dan menceritakan keadaan Mekah layaknya seorang mata-mata melaporkan tugasnya. Amir bin Fuhairah salah seorang pelayan Abu Bakar. Tugasnya mengembalakan domba-dombanya di kaki gunung untuk mengantarkan susu ke gua. Untuk apa tujuannya? Untuk minuman Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Bagaimana supaya jejaknya tidak diketahui? Abdullah segera kembali ke Mekah dan Amir bin Fuhairah mendomba di belakangnya sehingga domba-domba tersebut menghilangkan jejak kaki yang dibuat oleh Abdullah. Apakah pemuda-pemuda kaum kafir Quraisy yang diperintahkan oleh kaum pemuka-pemuka Quraisy tidak mengerti hal tersebut? Sebenarnya ada beberapa dari mereka yang curiga bahwa Rasulullah SAW bersembunyi di Gua Sur. Dan melihat kekhawatiran itu, Allah memberikan pertolongan, yakni menjadikan pintu daripada gua tersebut penuh dengan laba-laba. Seakan-akan dari luar pintu ataupun orang yang masuk ke dalamnya itu tidak akan pernah ada, karena begitu banyaknya sarang laba-laba sehingga terlihat sudah lama sekali tidak ada penghuni makhluk Allah yang akan bisa masuk ke dalam gua tersebut maupun keluar dari gua tersebut. Abu Bakar pun berbisik kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andai kata kita ketahuan, andai kata persembunyian kita ini diketahui oleh pembunuh bayaran, apa yang akan terjadi ya Rasulullah?" Tenang ya Abu Bakar, Allah mengetahui apa yang tidak ketahui. Allah selalu menolong hambanya yang mengagungkan agamanya. Mendengar ucapan dari Rasulullah SAW tersebut, Abu Bakar pun tersenyum dan tidak lagi bertanya. Hatinya tenang. Singkat cerita ya guys, Rasulullah SAW pun
Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Abu Bakar As-Siddiq pun dipilih untuk menjadi khalifah, meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih kepemimpinan Abu Bakar ini? Beliau itu selalu mendengarkan daripada keluhan-keluhan, ide-ide daripada anggotanya. Bayangin aja deh, kalau kalian punya pemimpin seperti Abu Bakar ini, yang tegas, lembut. Dia itu tegas dalam prinsip, lembut dalam merangkul, sehingga wibawanya tidak hilang oleh kelembutannya. Pokoknya mah OPBEGT banget dah Abu Bakar ini. Semasa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Islam pun mulai berkembang, maju pesat, dan terus mengalami kemajuan demi kemajuan. Umat Islam pun mulai jaya. Bayangin guys, kalau kalian punya teman, ini bukan lebay, bukan drama. Kalau kalian punya teman seperti Abu Bakar Siddiq, dan mungkin di era sekarang sudah langka sekali, dan bahkan mungkin sudah tidak ada orang seperti Abu Bakar ini. Kalau bukan diri Allah atau mie yang berubah, siapa lagi? Marilah kita jadikan teladan daripada kisah Abu Bakar ini menjadi inspirasi untuk merubah dan mengupgrade diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi sahabat yang lebih indah dan sahabat yang lebih solid lagi. Lanjut guys, ke part selanjutnya. Semenjak Rasulullah SAW meninggal dunia dan Abu Bakar menggantikan dan meneruskan dakwahnya, karena dia ditunjuk oleh kaumnya untuk menjadi khalifah, walaupun dia mah orangnya udah pasti masuk Islam karena tidak pernah berbohong, selalu jujur, selalu tepat janji, tidak pernah berkhianat, selalu ibadah tepat waktu, hablum minallah nomor 1, hablum minan nas apalagi. Pokoknya masih seimbang antara dunia dan akhiratnya. Namun di dalam hati kecil Abu Bakar Siddiq merasa khawatir, padahal dia itu sudah menjadi sahabat utama, pilihan Rasulullah SAW, sudah jelas-jelas bakalan masuk surga. Tetapi beliau tidak sombong dan merasa telah teruji. Bahkan ia seringkali merasakan kekhawatiran. Di antaranya, beliau selalu bertanya-tanya, alangkah baiknya jika aku ini sebagai rumput saja, ketika dipotong tidak harus dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebatang pohon, kemudian ditebang lalu dimakan oleh ternak. Ketika sedang berada di suatu kebun dan melihat seekor burung yang sedang berkicau,
Dia berkata, "Wahai burung, sungguh beruntungnya engkau. Engkau makan, engkau minum, dan terbang di antara pepohonan penuh kebebasan tanpa perasaan takut akan hari kiamat. Tanpa rasa takut dihisap amal perbuatan dari lahir sampai engkau wafat ya burung. Sedangkan aku kata Abu Bakar, aku takut sesuatu yang aku anggap benar ternyata salah. Amal perbuatanku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Melihat kejadian tersebut, Aisyah, putri dari Abu Bakar, bertanya kepada ayahandanya, "Ya Abu Bakar, apakah engkau tengah menghadapi suatu kesusahan? Ya Abu Bakar, kenapa engkau begitu muja?" Abu Bakar pun hanya menjawab, memandang putrinya tanpa memberikan jawaban. Tatap putrinya tanpa memberikan jawaban. Keesokan harinya pun ia memanggil putrinya itu dan berkata, "Ya Aisyah, bawalah padaku buku catatan tentang sikap, perbuatan, dan ucapan Rasulullah SAW yang telah kuberikan padamu dulu." Jadi guys, selain menjadi sahabat dekatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar ini menghimpun daripada sikapnya Rasul, perbuatannya Rasul, dan ucapan-ucapan Rasul yang di kemudian hari ini disebut al-hadis, baik yang dialami sendiri bersama Nabi ataupun dari sahabat-sahabat lainnya. Beliau menulis dalam beberapa catatan, kurang lebih ada yang mengatakan 500 riwayat catatan tersebut diberikan kepada putrinya untuk disimpan. Lalu Aisyah pun datang dengan membawa buku catatan tersebut, 500 catatan guys. Setelah buku itu diserahkan kepada Abu Bakar, apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar membakar catatan-catatan tersebut guys, dan berkata kepada Aisyah, "Buku yang kubakar tersebut mengandung banyak riwayat tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kukumpulkan dan kuperoleh dari orang-orang yang berbeda. Aku khawatir jika aku telah meninggal kelak, aku meninggalkan sebuah riwayat yang kuanggap benar, padahal sebenarnya tidak, dan aku harus menanggung akibatnya." Begitu kata Abu Bakar. Mungkin suatu kehati-hatian yang berlebihan, karena Abu Bakar adalah sahabat Nabi SAW yang paling dekat, bahkan sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Tentunya ia sangat tahu tentang Nabi. Bahkan sewaktu Nabi ada pun Abu Bakar dimandati oleh Rasulullah SAW untuk berfatwa atau memberikan jawaban atas masalah-masalah umat, seperti halnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari, dan Darda. Tetapi justru inilah salah satu wujud tingginya nilai keimanan Abu Bakar yang dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Gaji Abu Bakar sebagai Khalifah Rasulullah SAW dipakai untuk apa ya? Abu Bakar bekerja sebagai pedagang kain di pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sesaat setelah dibaiat sebagai khalifah, Abu Bakar mengambil dagangannya dan berangkat ke pasar sebagaimana biasanya. Melihat keadaan ini, Umar bin Khattab pun berkata, "Apabila engkau sibuk dengan perdaganganmu, bagaimana dengan urusan kekhalifahan?" kata Umar kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun menjawab, "Kalau aku tidak berdagang kain, bagaimana aku menafkahi anak dan istriku?" Jawab Bakar. Lalu mereka berdua pun menemui Ubaidah. Siapa Ubaidah? Ubaidah ini adalah seseorang yang diberi gelar Nabi Aminul Ummah. Itu orang kepercayaan umat. Setelah bertemu dengan Ubaidah, Umar pun mengatakan, "Bagaimana kalau engkau tetapkan gaji daripada khalifah kita Abu Bakar As-Siddiq?" Lalu Ubaidah pun menyetujui dan memberikan tunjangan seorang muhajir yang tidak mempunyai penghasilan tetap. Yaitu sebagai khalifah. Pernah suatu ketika istri daripada Abu Bakar ingin sekali makan manisan. Tapi Abu Bakar berkata, kalau ia tidak mempunyai uang lagi, maka istrinya berkata, "Kalau engkau mengizinkan, aku ingin menyisihkan uang dari belanja setiap harinya untuk membeli manisan ini. Dalam beberapa hari, cukuplah uang untuk membeli manisan tersebut." Lalu setelah uangnya terkumpul, dan hendak dibelikan bahan-bahan manisan, Abu Bakar justru ragu. Dia ragu. Kenapa ragu? Ia berkata, "Dari pengalaman ini aku jadi tahu kalau kita memperoleh tunjangan yang berlebihan dari Baitul Mal, karena itu uang tersebut tidak jadi dibelikan bahan manisan, tetapi disetorkan kembali ke Baitul Mal." Dan ia berpesan kepada Abu Ubaidah agar tunjangannya dikurangi sebanyak yang dikumpulkan istrinya setiap harinya. Bayangkan guys, mau beli manisan aja perlu beberapa hari untuk menyisihkan uang untuk membeli itu manisan. Dan ketika hendak diberikan upah dari Baitul Mal yang jelas-jelas halal untuk, beliau menolak dan mengembalikannya, dan hanya ingin menerima sebagaimana besarnya dalam pengumpulan untuk membeli manisan, hasil sisih belanja dari istrinya. Berbeda sekali di era sekarang, ya Allah, jauh banget ya Allah, jauh. Silakan komentar teman-teman bagaimana keadaan pemerintahan ketika Abu Bakar dengan pemerintahan di era kita sekarang di Indonesia ini. Silakan komentar ya guys, karena komentar itu gratis. Oke guys, komentar aja guys. Lalu sebelum meninggal, cerita Abu Bakar. Sebelum meninggal, Abu Bakar berpesan kepada putrinya yang dari Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu an, agar setelah kematiannya barang yang diperolehnya dari Baitul Mal sebagai khalifah diserahkan kembali kepada khalifah setelahnya. Ia juga berkata kepada Aisyah, "Sebenarnya aku tidak ingin mengambil uang apapun dari Baitul Mal, tetapi
sahabatku Umar telah mendesakku untuk mengambil tunjangan agar aku tidak disibukkan dengan perdaganganku dan mengurus keadaan kaum muslimin. Lalu aku pun tidak punya pilihan lain sehingga terpaksa aku menerima dari Baitul Mal. Karena itu kuserahkan kebunku kepada Baitul Mal sebagai pengganti uang tunjangan yang telah kuterima selama ini. Ketika wasiat ini ditunaikan dan Umar bin Khattab menerimanya, ia berkata, semoga Allah merahmati Abu Bakar. Sungguh dia telah menunjukkan jalan yang sulit untuk diikuti pengganti-penggantinya. Satu riwayat mengatakan peninggalan Abu Bakar adalah seekor unta betina, sebuah mangkuk, dan seorang hamba sahaya tanpa dinar dan dirham sebongkah pun. Riwayat menyatakan dia hanya membawa sebuah selimut dan lainnya lagi. Allah. Oke guys, akhirnya kita sampai ke ujung penutup. Dari sekian panjang lebarnya ini cerita, banyak sekali inspirasi, pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini. Salah satunya loyalitas, keberanian, membela hak, lalu supportnya ini priceless banget. Teman sejati itu lebih berharga daripada gadget terbaru. Nah, kalau lo semua punya bestie seperti Abu Bakar, silakan di komen, tag teman lo itu. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran daripada hikmah, daripada kisah Abu Bakar ini, karena begitu kurangnya ilmu daripada saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan baik dari ucapan maupun perbuatan ataupun sikap dan cara penyampaian. Jika ada yang kurang, mohon itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada koreksi, silakan koreksi di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan konten ini, silakan di subscribe dan di share ke teman-teman kalian, karena subscribe itu gratis guys. Dan nantikan part-part selanjutnya di channel Kokoro Family. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.